Mari sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala kita satukan hati kita. Dan kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu di Allah Roh Kudus. Dan juga kami sembah di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Adapun kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, semua adalah karena kasih anugerah Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, akal pikiran, berkat dan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama saudara seiman kami untuk kembali menguatkan iman dan tubuh rohani kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terimalah ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami akan menaikkan doa ya Tuhan. Khusus untuk Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, anak beserta keluarga besar. Tutup bungkus keluarga mereka Tuhan, tutup bungkus kehidupan mereka. Jauhkan dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami segala orang-orang jahat dan juga sakit penyakit Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bukakan tingkap-tingkap langit surgawi-Mu Tuhan. Curahkan berkat surgawi-Mu agar turun berlimpah kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Apapun yang dikerjakan diberkati ya Tuhan. Penuhi lumbung-lumbung padi dan juga gudang-gudang anggur mereka Tuhan. Agar mereka dapat menjadi batu penjuru dan dapat menjadi terang dan garam bagi kehidupan kami jemaat gereja Mount Hermon Church ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, baik dari pemimpin pujian, singer, pemain keyboard, OWP, sound system, dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Lindungi kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami agar dapat menjadi anak-anak Tuhan. Bimbinglah selalu tubuh dan roh kami Tuhan. Agar kami dapat selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni atas segala dosa yang kami perbuat Tuhan. Baik secara sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan. Agar segala berkat yang masih Tuhan akan berikan kepada kami tidak akan terhalang oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami siap bersuka cita, bersorak-sorai, materaikan ibadah kami, pujian penyembahan kami pertengahan minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersuka cita. Jemaat yang siap diberkati, diurapi, dilawat dan pulihkan tentuan bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri sambil kita berikan senyum yang termanis bagi tubuh dari kita untuk memberikan salam kepada saudara-saudara seiman kita sambil kita naikkan pujian. Betapa indahnya. Bapak Ibu mungkin boleh maju ke depan Bapak Ibu untuk kita lebih bisa ini lagi. Silakan Bapak Ibu maju ke depan. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapan di kepala haru yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya
Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan, urapan di kepala baru, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh baru yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Baik, kita akan menyembah Tuhan. Cik. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, usahakan Engkau. Ku rindu selalu memulih hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mari kita nyanyikan kembali dengan iman dari awal Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan ini sebagai pujian doa kita kepada Tuhan. Bagaikan tanah kering, terima kasih Tuhan, yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mari katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ya, inilah doa kerinduan anak-anakmu Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami akan binasa Tuhan. Katakan sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Mari kita ulangi naikkan penyembahan ini dengan iman. Bagaikan tanah kering, jadikan pujian ini sebagai doa saudara yang merindukan air, karena Tuhan bertata di atas segala pujian. Demikianlah hidupku, haus akan Engkau. Katakan, ku rindu selalu, ya Tuhan. Yes. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan dengan iman, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Katakan sekali lagi dengan iman, mengalirlah. Haleluya, kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Pati ini mengalirlah. Katakan lagi dengan iman, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih, thanks God. Haleluya. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, kekal selamanya. Biar semua lidah mengaku, biar lutut bertelut, muliakan Yesus. Terpujilah Tuhan, haleluya. Glory. Kembali menaikkan
kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita naikkan lagi kembali lagu ini. Wadah sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Katakan dengan iman. Bagi besar anugerah-Mu. Yes, terpuji Tuhan, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan semakin hari Tuhan bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan hidup. Biarlah jiwa roh kami selalu bersorak-sorai hanya ingin menaikkan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Mari tetap masih bersemangat untuk menaikkan memuliakan nama Tuhan kita Bapak Ibu. Amin. Yang setuju amin. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita akan naikkan pujian menolongku. Abadi tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kita ulangi kembali pujian ini dari awal. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dari kita nyanyikan dari kembali dari awal, karena firman Tuhan mengatakan seluruh bumi akan berlalu, tetapi firman dan perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Lu berganti. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk menghormati firman, untuk berdiri dan Bapak untuk memberikan firman Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Inilah yang menjadi pengakuan iman kami, Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menolong kami dalam segala keadaan. Engkau senantiasa menyertai kami, Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini, Tuhan. Kami boleh kembali datang memuji, menyembah Engkau. Kami percaya, Tuhan, apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia, Tuhan. Karena firman-Mu berkata, ketika kami setia beribadah, Engkau memberkati roti makanan kami. Engkau memberkati air minuman kami. Dan sakit penyakit Engkau jauhkan dari tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan, biarlah kebenaran yang kekal itulah yang boleh diberitakan, disabdakan dalam ibadah kami siang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Kita bersyukur siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita beribadah. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-19, judul perikop firman Tuhan ini perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta,
yang seorang lagi 2 dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus sedang mengajarkan soal kerajaan sorga, ya, dan biasanya Yesus suka menggunakan perumpamaan, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam kitab Injil, dalam banyak peristiwa ketika Yesus mengajar, Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Perumpamaan itu seperti gambaran, ya, hiasan, dan biasanya Yesus mengambilnya dari hal-hal yang memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi untuk bagaimana menjelaskan tentang kerajaan sorga yang tersembunyi itu, ya, hal-hal sorga itu kan hal-hal yang ada di atas, yang tinggi, yang jauh, yang mana Bapak Ibu kita sebagai manusia yang berdosa ini kan tidak seringkali memang akibat dosa kita tidak punya kemampuan untuk memahami yang tinggi-tinggi itu, ya, memahami tentang Tuhan itu. Makanya ketika Yesus ada di muka bumi ini, bagaimana dia menjelaskan hal yang tersembunyi supaya dipahami? Nah, Yesus banyak menggunakan perumpamaan. Lewat perumpamaan itu diharapkan orang bisa mengerti apa yang dimaksudkan pada saat Yesus mengajar. Nah, di dalam peristiwa yang baru kita baca ini Bapak Ibu, Yesus juga sedang berbicara tentang hal kerajaan sorga. Dan dia mengajarkan dengan menggunakan perumpamaan tentang talenta. Bahwa suatu ketika ada seorang tuan yang ingin pergi bepergian, lalu dia panggil anak buahnya. Dia bilang, ini tugas kalian selama saya pergi, kalian harus mengembangkan, membungakan, memperoleh laba dari apa yang akan saya percayakan bagi kalian. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1. Lalu Alkitab mengatakan setelah tuannya itu pergi, yang memperoleh talenta 5, dia pergi mengembangkan talentanya. Dia menghasilkan 5 talenta. Yang 2 pergi mengembangkan, membungakan talentanya dan mendapat laba 2. Tetapi yang 1, Alkitab mengatakan dia menggali lubang di dalam tanah, lalu dia menyembunyikan uang tuannya. Dan di ayat ke-19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan. Nah Bapak Ibu, apa relevansinya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu ya? Talenta itu apa ya? Saya coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata talenta itu artinya orang yang memiliki kemampuan spesial dalam bidang tertentu. Jadi kalau kita bilang dia punya talenta nyanyi, berarti memang dia punya kemampuan bernyanyi, ya, dalam bidang nyanyi. Nah, secara natural Bapak Ibu, setiap orang yang lahir di muka bumi ini, dia lahir dengan membawa yang disebut keunikan individual. Bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa bakat, membawa kemampuan yang unik dan khusus. Kalau kita coba tarik, hubungkan dengan peristiwa ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam ilmu teologi ada yang kita kenal dengan nama mandat budaya. Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, usahakanlah dan peliharalah taman ini. Manusia ditempatkan di Taman Eden
ditempatkan di bumi ini untuk menjalankan tugas mandat yang Tuhan berikan bagi manusia. Jadi Bapak Ibu, hadirnya kita di muka bumi ini bukan tanpa tujuan Bapak Ibu. Bukan asal Tuhan ciptakan, ya udah ciptakan Yoel, tapi tanpa tujuan. Enggak. Kalau kita mengacu dari peristiwa Taman Eden, Tuhan taruh kita di bumi ini ada tujuan. Apa tujuannya? Supaya kita memelihara bumi ini, kita mengusahakan bumi ini. Itu tujuannya. Setiap kita, siapapun kita Bapak Ibu. Ada orang yang bilang, Pak Yoel saya kan gak punya kemampuan apa-apa. Gak bisa. Ini kalau kita mengacu dari ayat ini yang kita baca. Semua orang diberikan oleh Tuhan apa? Talenta, kemampuan. Ketika Tuhan bilang Adam dan Hawa untuk memelihara dan mengusahakan taman ini. Itu artinya bahwa Tuhan sudah memperlengkapi mereka dengan kemampuan. Gak mungkin Tuhan suruh mereka usahakan taman itu tapi gak ada kemampuan. Gak mungkin. Jadi setiap kita manusia ini Bapak Ibu, kita terlahir, kita hadir di muka bumi ini sedang menjalankan misi Allah. Mandat budaya dari Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, bahwa kita semua ini diberikan Tuhan kemampuan. Diberikan Tuhan talenta. Diberikan Tuhan skill. Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan berbagai kemampuan. Yang tadi talenta itu. Dengan potensi sehingga manusia dapat berkreasi dan berinovasi. Dalam dunia bisnis Bapak Ibu dan dunia organisasi, kita kenal apa yang disebut manajemen talenta. Itu ada ya. Manajemen talenta ini dimaksudkan untuk apa? Untuk mengoptimalkan peran sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi atau oleh perusahaan. Perlu ada manajemen talenta supaya apa? Karyawan orang-orang yang bekerja di dalamnya bisa terus dievaluasi. Sejauh mana kemampuannya itu berdaya guna bagi perusahaan. Bagi organisasi. Kalau masih belum maksimal, biasanya perusahaan menyuruh karyawannya mengikuti seminar, ya, mengikuti training, pelatihan. Supaya apa? Supaya dia semakin maksimal. Dan saya kira nggak ada perusahaan yang mau menampung karyawan yang disuruh apapun nggak bisa. Ya. Suruh ngetik nggak bisa gitu kan. Ya. Kemarin saya coba sekilas di TikTok ada lewat bilang begini ya, kayaknya itu fakta tuh ya. Jadi ada perusahaan yang menerima karyawan IPK-nya 3,7. IPK-nya bagus. Dan sekarang Bapak Ibu banyak anak-anak sekarang kan pintar-pintar Bapak Ibu, pintar-pintar ya. Ya. Kebetulan saya ngajar agama di UI, jadi saya punya mahasiswa pintar-pintar. Mereka kalau dikasih materi 10 halaman disuruh baca 1 jam lalu suruh presentasi. Itu nggak pakai lihat Bapak. Waduh mereka daya hafalnya itu luar biasa Bapak. Ada mahasiswa saya beberapa tahun lalu di Fakultas Teknik umur 14 tahun udah semester 2 Bapak. 14 tahun itu SMP berarti ya. Udah semester 2. Mereka punya daya ingatnya itu waduh luar biasa ya. Pintar-pintar. Dan anak-anak sekarang IPK-nya bagus-bagus. Tapi di TikTok itu Bapak Ibu, ternyata setelah diterima, karena biasanya perusahaan kan kalau merekrut karyawan, misalnya ada 100 orang yang memasukkan lamaran. Yang diterima misalnya 20. Maka pasti yang 20 itu dia ambil yang IPK-nya bagus kan? Betul nggak? Pasti dong dia cari, wah ini yang IPK yang bagus-bagus. Lalu dia lihat juga dari universitas mana gitu, biasanya gitu ya. Oh, ternyata brand sekolah juga pengaruh. Oh dari UI, berarti biasanya diutamakan gitu. Atau alumni dari Harvard, Amerika misalnya. Oh pasti langsung diambil. Lalu setelah itu kan baru wawancara. Nah biasanya wawancara itulah baru perusahaan tahu kemampuannya. Bagaimana komunikasi skillnya, skill komunikasinya. Lalu kalau disuruh kerja bisa atau enggak.
Nah di TikTok itu Bapak Ibu, ini anak IPK-nya bagus, disuruh ngetik aja kagak bisa Bapak Ibu. Akhirnya dibuang lagi, dicari lagi gitu kan. Disuruh kerja nggak bisa. Disuruh bikin apa tuh kalau di akuntansi apa jurnal apa tuh? Neraca apa? Dunia ya. Saya dulu kuliah sekolah SMEA juga tapi lupa ya. Disuruh kerja nggak bisa. Padahal nilainya bagus. Belum kita bicara soal skill-skill yang lain. Makanya sekarang ada yang disebut kemampuan soft skill ya. Saya baca hasil penelitiannya Stanley J. Thomas di Amerika. Dia meneliti terhadap 700 miliarder di Amerika. Apa yang membuat mereka sukses? Ternyata dari urutan 1 sampai 10 itu didominasi oleh kemampuan-kemampuan soft skill. Yang pertama disiplin, yang kedua kemampuan membangun jaringan, lalu dukungan pasangan, lalu kejujuran. IPK bagus itu di urutan 20. Lalu kuliah di kampus terbaik itu urutan 30-an. Ternyata sekarang orang sukses itu bukan karena IPK-nya bagus. IPK bagus itu perlu. Tapi di dunia kerja, di marketplace. Saya datang khotbah, datang ngajarkan gak ditanyain mana ijazah S3-nya Pak. Gak pernah kan ditanya gitu kan. Gak pernah, sejak saya khotbah di sini Pak Gembala gak nanya mana Yoel ijazah S3-nya. Saya mau lihat dulu Ibrani Yunaninya berapa gitu kan. Gak ada gitu kan. Kita melayani itu nanti dilihat apakah pelayanan kita bisa. Bapak Ibu melayani WL, singers. Ini kan kemampuan yang Tuhan berikan kan. Nah, kita bisa pakai itu enggak untuk. Kalau dalam konteks pelayanan ya apakah bisa untuk memuliakan Tuhan. Lalu pelayanan kita memberkati jemaat kan. Nah termasuk di perusahaan. Nah Bapak Ibu. Ternyata memang kemampuan hard skill itu untuk dunia saat ini perlu, tetapi dari beberapa penelitian ternyata kemampuan soft skill itu sangat penting. Nah di sini kita kembali kepada talenta tadi Bapak Ibu, bahwa ingat setiap kita ini diberikan Tuhan kemampuan Bapak Ibu ya. Dan kemampuan itu kita harus pakai, kita harus berdayakan. Dalam konteks iman Kristen, talenta diartikan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Kristen yang bisa dipergunakan untuk menyenangkan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Ini dalam konteks iman Kristen. Kenapa Tuhan memberikan kita talenta, kemampuan, skill, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan juga bisa berguna bagi orang lain. Bapak Ibu bisa kemampuan apa? Bermain musik? Bisa nggak? Itu bisa berguna buat Tuhan? Ya berguna buat Tuhan, memuliakan Tuhan. Orang bisa memuji Tuhan, lalu semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Bisa nggak berguna buat orang lain? Berguna buat orang lain. Yang lagi stres dengar musik, sukacita. Iya kan? Nah itu yang menjadi tujuan daripada kita dikaruniakan talenta ya, oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapak Ibu lihat di sini. Yang pertama dari ayat ini bahwa talenta itu merupakan anugerah dan kepercayaan dari Tuhan bagi setiap orang. Kepercayaan dari Tuhan. Bapak Ibu bisa tahu sendiri apa talenta saya. Dan ingat bahwa tidak ada satu manusia yang lahir di muka bumi tanpa talenta, tanpa kemampuan. Semua kita. Oh talenta saya hanya bisa masak. Itu talenta, itu kemampuan yang Tuhan berikan. Masak yang enak supaya suami, anak-anaknya senang dengan makanan itu kan. Apalagi kalau dia bisa buka restoran yang besar. Lalu makanannya menjadi kesukaan buat banyak orang. Itu kan sudah berguna. Itu talenta. Nah ingat bahwa talenta itu merupakan anugerah pemberian Tuhan. Secara cuma-cuma kepada kita.
Tujuannya apa Bapak Ibu kita tahu hal ini? Supaya kita tidak menjadi sombong. Ketika nanti talenta kita itu berguna bagi orang lain. Jangan kita bilang, wah siapa dulu gua ini. Gua kan hebat. Makanya di ayat ini bilang apa? Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hamba. Jadi kemampuan apapun yang ada dalam diri kita ini bukan berasal dari kita, tapi itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau satu waktu kita maksimal, talenta kita berguna bagi orang lain, kita hanya bilang semua ini karena anugerah. Hanya kepercayaan. Ketika kita mimpin pujian lalu orang yang tadi datang dia lagi baru habis berantem dengan istrinya. Dia sudah mikir-mikir, pulang gua mau cerai aja dengan istri gua ini. Tapi ketika dia datang duduk di sini, dia dengar WL nyanyi, menyembah Tuhan. Tuhan jamah hatinya. Wah. Lalu kita turun, dia bilang, Om makasih ya untuk pujian tadi. Ya, jangan sampai kita pulang, pintu itu nggak muat lagi karena kepala kita gede kan. Karena apa? Kita merasa bahwa ini karena kita gitu kan. Padahal di sini dia bilang apa? Tuhan itu mempercayakan kepada kita. Kita hanya dipercayakan. Kita nggak punya apa-apa. Berarti kita memang nggak punya apa-apa kan? Kita nggak punya apa-apa. Talenta itu, kemampuan itu punyanya Tuhan. Sehingga ketika talenta yang kita pakai itu bisa menjadi berkat bagi orang, tidak ada alasan buat kita untuk kita menyombongkan diri. Kita bilang kita nggak punya, ini semua Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Maka Alkitab bilang apa? Tuhan itu senang dengan orang yang rendah hati. Amin. Karena ada kala banyak orang lupa diri Bapak. Ya, banyak hamba Tuhan juga, saya juga hamba Tuhan. Ya, banyak juga yang ada kala kita bisa lupa diri. Ya, ketika kita habis melayani lalu orang bilang terima kasih ya Pak Yoel. Ada kala kita lupa diri. Ya. Makanya saya selalu ingat dulu sebelum saya dipanggil Tuhan. Ya. Ya. Ada satu cerita bilang begini, suatu ketika ada seorang raja yang mengangkat seorang jenderal Bapak Ibu. Jenderal ini bertugas di istana raja Bapak Ibu. Tapi ada hal yang aneh. Setiap minggu dia masuk ke satu ruangan yang gelap. Sebuah gudang yang gelap. Dia masuk 15 menit di situ lalu dia keluar. Akhirnya diamat-amatilah sama pegawai-pegawai istana yang lain. Mereka laporkan ke raja. Raja, itu jenderal yang baru kau angkat itu, kok dia melakukan hal yang aneh, yang gak pantas. Kenapa setiap minggu dia selalu masuk ke gudang yang gelap itu? Lalu mereka bilang, coba kalau nanti dia masuk, kalian amat-amati apa yang dia lakukan di dalam. Lalu ketika si jenderal ini masuk, ada yang mengintipnya. Lalu mereka lihat jenderal itu sedang berdiri di depan sebuah peti. Lalu dia ngambil sebuah baju, dia lihat. Lalu dia merenung, lalu dia keluar. Lalu si jenderal ini dipanggil sama raja. Jenderal, apa yang kau lakukan di ruangan itu? Dia bilang begini, Tuanku Raja, sebelum raja mengangkat saya menjadi seorang jenderal, saya ini adalah anak kampung. Di kampung saya hanya punya satu baju. Dan baju itu yang setiap hari saya pakai. Siang saya pakai, lalu malam saya cuci, dijemur, besok pakai lagi. Lalu malam cuci lagi, jemur, besok pakai lagi. Itu saya lakukan. Sampai baju kaos itu sobek Bapak. Dan ketika saya diangkat menjadi jenderal, baju kaos itu saya bawa, saya taruh di gudang itu. Seminggu sekali saya masuk ke gudang, saya ngambil lihat baju kaos yang sudah rusak-rusak itu. Apa maksudnya? Lewat kaos itu mengingatkan saya bahwa saya ini hanya orang kampung. Kalau saat ini saya jadi jenderal, ini satu pemberian yang luar biasa, bukan karena kehebatan saya. Jadi Bapak Ibu kalau kita bisa melakukan apa, bisa melayani, atau kita di kantor dipercayakan suatu jabatan yang hebat. Ingat, ada orang yang sampai lupa diri, sampai dia lupa Tuhan. Ada orang yang begitu. Saking hebatnya, dia sampai lupa Tuhan. Dulu ada artis yang
sampai di John Lennon ya, yang mati ditembak itu. Siapa tuh? Ya. Kan dia sampai ngomong, saya lebih terkenal dari Yesus Kristus. Saking memang dia punya talenta yang hebat ya. Wah, kalau dia nyanyi itu orang bisa pingsan, bisa mati, bisa ini. Saking hebatnya talentanya dia itu, sampai dia lupa diri. Mungkin dia nggak baca ayat ini, mungkin dia jadi nggak tahu. Bahwa talenta kemampuan itu dipercayakan. Makanya kita nggak bisa sombong. Kalau kita bisa jadi berkat bagi orang lain, aduh terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memakai diriku. Iya kan? Seringkali kita lupa Bapak Ibu. Jadi talenta itu dipercayakan oleh Tuhan. Bahkan setiap Tuhan yang berkuasa untuk menentukan dan memberikan talenta itu kepada manusia. Tuhan yang kasih dan mau-maunya Tuhan. Dia mau kasih saya berapa, itu mau-maunya Tuhan. Dia mau kasih 5, mau kasih 3, mau kasih 1. Gak ada alasan untuk kita protes. Gak bisa. Memang kita dasarnya gak punya apa-apa. Jadi kalau kita dikasih aja sudah puji Tuhan kan. Ngapain kita harus protes? Tuhan kok dia kok 5. Gak bisa kita protes. Itu mau-maunya Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Dari ayat ini kita lihat bahwa setiap orang menerima talenta sesuai dengan kesanggupannya dan sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Jadi mungkin Tuhan tahu kalau orang itu mampu 5 talenta, dia kasihlah 5. Jadi Tuhan tahu. Tuhan kan maha tahu kan, sebelum dia kasih, dia sudah tahu. Oh orang ini bisa berapa talenta, orang ini mampu bertanggung jawab berapa talenta. Sesuai dengan kesanggupan. Lalu dalam ayat 16 dan 18, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Bapak Ibu, setiap orang yang diberikan talenta, Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita mengembangkan dan memultiplikasikan talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan kasih kemampuan dalam diri kita, setiap kita ini Bapak Ibu, jangan didiamkan saja. Tapi harus dikembangkan. Ya. Harus dimaksimalkan. Harus dimultiplikasikan. Itu tujuannya. Gak boleh didiamkan. Seperti orang yang menerima 1 talenta itu. Dia diamkan saja. Kita harus mencontohi dari hamba yang menerima 2 talenta dan 5 talenta. Mereka kembangkan itu. Dan Bapak Ibu, kalau kita bisa kembangkan, semakin kita kembangkan dia akan semakin maksimal. Semakin luas. Semakin kita kembangkan, kita akan menjangkau menjadi berkat semakin lebih banyak orang lagi. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Makanya saya selalu memotivasi mahasiswa saya, kalian masih muda, kalian kembangkan kemampuan sebanyak-banyaknya. Bahkan ada beberapa motivator yang mengajarkan begini, kita itu nggak boleh hanya tahu satu macam pekerjaan saja. Kalau bisa kita bisa melakukan banyak hal. Memang ada yang menjadi domain kita. Nah, itu misalnya itu kita bisa kembangkan sampai nilai 90 misalnya. Tapi ada skill-skill lain yang bisa kita kembangkan mungkin 70, mungkin 85. Tapi tujuannya apa? Supaya kita bisa menjangkau lebih banyak. Misalnya kalau Bapak Ibu bisa musik, bisa ini contoh dalam konteks gereja ya. Bisa main keyboard, bisa WL, bisa singers, bisa khotbah. Tiba-tiba Bapak Ibu datang ke gereja, pendetanya tiba-tiba nggak datang kan? Bisa saja terjadi kan? Pendetanya tiba-tiba nggak datang, lalu mereka bingung. Siapa yang mau khotbah? Bapak Ibu bisa kan? Atau tiba-tiba pemain musiknya nggak datang. Iya kan?
Tiba-tiba pemain musiknya nggak datang. Ya bisa. Ya, saya dulu mahasiswa Bapak Ibu, saya belajar semua ya. Termasuk sampai keyboard, WL, singer. Ya, jadi kalau dulu awalnya saya bisa main keyboard itu di gereja itu pemain keyboard itu suka nggak datang. Akhirnya gembala saya bilang, Yoel kamu belajar keyboard ya. Wah udah saya belajar. Awalnya kunci C dan awalnya main itu pakai transpose ya, orang pemain musik tahu. Tapi keyboard sekarang masih ada transpose nggak? Masih ya. Karena sejak jadi pendeta saya udah nggak main keyboard lagi. Kalau saya main keyboard diundang terus main keyboard. Gak pernah diundang khotbah. Jadi sejak saya dilantik jadi pendeta saya tutup main-main keyboard. Tapi sekarang masih sekali-sekali suka sih ya. Jadi awalnya itu saya main transpose terus. Akhirnya mulailah orang undang main keyboard. Nah pada saat diundang main keyboard, keyboardnya nggak ada transposnya. Bingung kan? Sedangkan nggak semua lagu kan main di kunci C kan? Ya, misalnya tadi lagu musim akan berganti kan kunci D atau E kan? Nah, Bapak engkau sungguh baik C atau D itu saya masih hafal lagu kunci-kuncinya gitu. Akhirnya gimana caranya? Ya akhirnya paksain diri dari kunci C harus kembangkan lagi ke kunci-kunci yang lain. Akhirnya bisa. Dan puji Tuhan lewat main keyboard itu berguna juga. Ya, diundang main di orang pesta, orang nikahan, orang macam-macam gitu. Ya. Dengan saya main keyboard, saya bisa kenal banyak orang ya, karena ke berbagai tempat kan. Sampai uang kuliah saya S1 teologi ya, dibayarin oleh orang yang karena saya pernah main keyboard di tempatnya. Coba kalau saya nggak bisa main keyboard, saya mungkin nggak ada yang. Itulah cara Tuhan kan. Jadi ada kala gini Bapak Ibu, Tuhan memberkati orang ketika dia mengembangkan kapasitas dirinya. Tuhan nggak berkati orang kalau kita hanya duduk diam aja enggak. Ya, makanya anak-anak ini anak muda nggak. Saya kalau ke Tuhan, kau belajar, apapun dikembangkan. Tuhan akan buka pintu-pintu itu ketika apa? Ada skill dalam diri kita, ada kemampuan. Nah kita harus pertanggungjawabkan itu Bapak Ibu. Ya. Karena tadi di ayat yang 19 kan dikatakan apa? Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan. Artinya apa? Nanti ada waktunya Tuhan datang, dia minta pertanggungjawaban kita. Saya sudah kasih kamu kemampuan, kamu pakai itu enggak? Nah bagaimana supaya kita bisa pakai itu secara maksimal? Kita harus kembangkan Bapak Ibu, kembangkan terus. Apapun kemampuan Bapak Ibu, kembangkan itu terus. Semakin kita mengembangkan akan semakin berimpact pada banyak orang. Itu prinsipnya. Semakin berimpact pada banyak orang. Saya hari-hari ini baru saya nyesal ya. Saya nyesalnya begini Bapak. Kenapa dulu saya nggak banyak belajar bahasa Inggris ya? Saya baru nyesal. Karena saya dapat pemahaman Tuhan nggak akan percayakan kau melayani ke bangsa-bangsa kalau kau bahasa Inggrisnya nggak bisa. Mau ngomong apa gitu kan? Memang saya beberapa waktu lalu ke Filipina, saya khotbah dalam bahasa Inggris, tapi dengan bahasa Inggris yang terbatas. Harus baca. Jadi dari Indonesia saya udah ketik semua. Ketik sampai kata-kata yang sulit saya cari cara bacanya apa. Diketik juga gitu. Tapi kan gak maksimal. Iya kan? Nah saya baru di situ Tuhan dengan saya. Kita terlalu buang banyak waktu dulu masih muda. Yang harusnya Tuhan bisa pakai kita dengan kapasitas yang besar. Cuma karena kita tidak mengembangkan itu. Jadi dampaknya juga kecil. Nah jadi Tuhan akan minta pertanggungjawaban Bapak Ibu ya. Apapun kemampuan yang ada dalam diri kita Bapak Ibu, mari kita kembangkan supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan yang kedua kita bisa berguna bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Ya, waktunya saya kira sudah cukup. Saya kira itu saja firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan. Tuhan tolong agar kebenaran firman Tuhan ini bisa kami terapkan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Terpuji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Joel Betakore atas pemberitaan firman, talenta yang diberikan Tuhan pada kita, dan kita tidak boleh sombong dan akan mempertanggungjawabkannya kembali pada Tuhan. Amin. Semoga firman yang barusan kita dengar dapat selalu hidup di dalam hati dan pribadi kita lepas pribadi. Baik, saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau yang penuh mujizat, Engkau yang dapat menggerakkan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kami akan mengembalikan Tuhan apa yang Tuhan memberikan pada kami. Sukacita, apapun yang kami miliki semuanya hanya karena titipan dari Tuhan. Untuk kami dapat kelola, semuanya hanya bersifat sementara. Biarlah Tuhan, apapun yang kami miliki titipan daripada Tuhan. Semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan Tuhan, mengembalikan apapun berkat yang Tuhan berikan. Berkati urapi tangan yang memberi 20, 50, bahkan 100 kali lipat. Agar semuanya Tuhan untuk kemuliaan dan memperbesar kerajaan-Mu. Kami siap untuk memberi, dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, para petugas. Anugerah melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Oh, oh, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joel Betakore atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship Night hari Jumat tanggal 31 Mei jam 18 yang dilayani oleh Pastor Anto Superboy dan Jacqueline Fonda. Jadwal ibadah Minggu 2 Juni 2024 sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pendeta Dani Mandey. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Henry Salakparang. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yeri Patina Sarani. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Sarage. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Mount Hermon Church punya program baru sepanjang bulan Juni sampai Juli. Pertama, lomba khotbah dengan periode lomba 2 Juni sampai 28 Juli 2024. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi nomor admin. Yang kedua adalah khotbah tematik. Tanggal 2 Juni temanya adalah Kristen Progresif. Tanggal 9 Juni tentang persepuluhan, tanggal 16 Juni tentang worship leader, tanggal 23 Juni tentang LGBT, dan tanggal 30 Juni tentang penginjilan via medsos. Kuis berhadiah masih berlangsung. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan salah satu ayat Alkitab pada khotbah ibadah Minggu 26 Mei sesi pertama jam 10.30 yang dilayani oleh Pastor Anto Superboy. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Yang kedua,
Apa judul khotbah pada ibadah Minggu tanggal 2 Juni 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Tuhan Yesus, dan juga Bapak Ibu, bentar ibadah kita akan berakhir dan mari kita bangkit berdiri sambil kita naikkan pujian El Shaddai. Dan juga para Bapak. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Di akhir dari ibadah kami siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan di sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Biarlah tangan Tuhan menyertai dan menopang setiap kami. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Terima kasih.